Banyak orang percaya bahwa bekerja keras sebagai karyawan adalah jalan menuju kestabilan finansial. Namun, jika kita melihat realitas di sekitar kita, hanya sedikit karyawan yang benar-benar bisa tumbuh dan berkembang hingga menjadi kaya. Mengapa demikian? Apakah ada faktor struktural, psikologis, atau kebiasaan yang menghambat pertumbuhan kekayaan bagi seorang karyawan? Mari kita kupas secara mendalam. Faktor penghambat kekayaan bagi karyawan yang pertama adalah keterbatasan pendapatan tetap dan linear. Salah satu alasan utama mengapa karyawan sulit menjadi kaya adalah karena mereka memiliki pendapatan tetap dan bersifat linear. Berbeda dengan pengusaha yang pendapatannya bisa meningkat drastis seiring dengan pertumbuhan bisnis. Sedangkan karyawan bergantung pada kenaikan gaji yang seringkali hanya berkisar sekitar 5 hingga 10% per tahun. Kenaikan ini bahkan seringkali tidak mampu mengimbangi inflasi, yang berarti daya beli mereka menurun seiring waktu. Contohnya adalah seorang karyawan dengan gaji 10 juta per bulan, mungkin hanya mendapat kenaikan gaji sekitar 1 juta per tahun. Namun, jika harga barang naik 6% per tahun, maka daya belinya stagnan atau bahkan menurun. Faktor yang kedua adalah pola konsumsi yang terus meningkat. Ketika gaji naik, banyak juga karyawan yang meningkatkan gaya hidupnya. Ini disebut sebagai lifestyle inflation, di mana pengeluaran bertambah seiring dengan kenaikan penghasilan. Bukannya menyisihkan lebih banyak untuk investasi, banyak yang memilih untuk membeli mobil baru, makan di restoran mahal, atau mengambil cicilan rumah atau mobil yang sangat besar. Contohnya, seorang karyawan yang awalnya mengeluarkan 5 juta per bulan untuk kebutuhan hidup. Ketika gajinya naik menjadi 10 juta ke 15 juta, malah meningkatkan pengeluarannya menjadi 12 juta. Dengan demikian, meskipun pendapatannya bertambah, tabungannya tetap minim. Faktor yang ketiga adalah kurangnya investasi dan mindset kekayaan. Sebagian besar karyawan hanya mengandalkan gaji untuk memenuhi kebutuhan hidup. Banyak yang enggan berinvestasi karena takut kehilangan uang atau kurangnya pemahaman tentang investasi. Pola pikir yang hanya fokus pada keamanan finansial tanpa mencari cara untuk mengembangkan kekayaan adalah suatu hambatan. Dari sudut pandang psikologi, fenomena ini bisa dijelaskan melalui loss aversion, yaitu ketakutan terhadap kerugian yang lebih besar daripada keinginan untuk mendapatkan keuntungan lebih. Hal inilah yang membuat karyawan lebih memilih tabungan konvensional dibandingkan investasi yang lebih menguntungkan dalam jangka panjang, misalnya seperti saham ataupun properti. Contohnya adalah dua karyawan dengan gaji yang sama, yang satu menabung di bank dengan bunga rendah, sementara yang lain berinvestasi di saham dan properti. Setelah 10 tahun, yang berinvestasi tentunya memiliki aset yang jauh lebih besar dibandingkan yang hanya menabung di bank konvensional. Faktor yang keempat, ketergantungan pada satu sumber pendapatan. Mayoritas karyawan hanya memiliki satu sumber penghasilan, yaitu gaji mereka. Jika mereka kehilangan pekerjaan, maka arus kas mereka langsung terhenti. Ini sangat berbeda dengan individu yang memiliki beberapa sumber penghasilan, seperti bisnis sampingan, investasi, atau aset produktif lainnya. Dari perspektif psikologi, ini terkait dengan status quo bias, di mana orang cenderung mempertahankan kondisi yang ada karena takut keluar dari zona nyaman. Karyawan yang terbiasa menerima gaji bulanan enggan mengambil resiko untuk mencoba sumber pendapatan lain. Contoh kasusnya adalah seorang karyawan yang hanya mengandalkan gaji akan mengalami krisis keuangan ketika ia terkena PHK. Sementara itu, karyawan lain yang memiliki bisnis sampingan akan tetap memiliki pemasukan meskipun kehilangan pekerjaannya. Dan faktor penghambat kekayaan bagi karyawan yang terakhir adalah waktu yang terbatas untuk meningkatkan pendapatan. Karyawan bekerja di dalam sistem di mana waktu mereka ditukar dengan uang. Namun,
Waktu adalah sumber daya yang terbatas. Tidak peduli seberapa keras mereka bekerja, mereka tetap terikat pada jumlah jam kerja dalam sehari. Ini sangat berbeda dengan pemilik bisnis ataupun investor yang bisa mendapatkan pendapatan pasif. Karyawan harus terus bekerja untuk mendapatkan gaji. Dari sudut pandang psikologi, ini terkait dengan konsep scarcity mindset, di mana orang merasa kekurangan waktu dan sumber daya sehingga sulit untuk berpikir kreatif dalam mencari peluang keuangan yang lebih baik. Contohnya adalah ketika seorang karyawan yang bekerja dari jam 9 hingga jam 5 sore, tentunya tidak akan memiliki waktu yang cukup untuk mengembangkan bisnis sampingan ataupun investasi, sehingga akan tetap terjebak dalam lingkaran pendapatan tetap. Lalu, dengan segala keterbatasan tersebut, apakah seorang karyawan bisa menjadi kaya? Ya, meskipun sulit, bukan berarti karyawan tidak bisa menjadi kaya. Tentunya, seorang karyawan bisa menjadi kaya yaitu dengan beberapa langkah di antara lain. Yang pertama, mampu mengalokasikan sebagian pendapatan untuk investasi. Kemudian, menghindari lifestyle inflation dan fokus pada tabungan serta aset. Mencari sumber pendapatan tambahan. Lalu, mengembangkan keterampilan baru untuk meningkatkan nilai di pasar kerja. Dan yang terakhir tentunya dengan mengubah pola pikir yang dari hanya mencari keamanan finansial menjadi mindset untuk pertumbuhan. Maka dari itu, kunci utamanya adalah memahami keterbatasan sistem kerja sebagai karyawan dan mencari cara untuk mengatasi hambatan tersebut. Tentunya dengan strategi yang tepat, seorang karyawan tetap bisa menjadi seseorang yang kaya dan memiliki kebebasan finansial.